Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna linajtami'a fi hadzal makan mubarak laula an jama'ana Allah wa ma kunna linatawajjaha wajhan biwajhin laula an wajjahana Allah wa kunna lina'mala laula an ista'malana Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha abwaabut taysir wa tughlaqu biha abwaabut ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsir. Amma ba'du, faqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni khairan min ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur tak tiada, yang tak terkira, yang tak terhingga. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat nikmatnya, berkat ihsannya, walau berlumuran dosa masih memberikan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kumpul kembali di malam Kamis ini di tempat yang insya Allah penuh barokah dan untuk mencari barokah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya, ibadah kita semuanya yang kita laksanakan kemarin, saat ini ataupun yang akan kita lakukan nanti dicatat menjadi sebuah amal ibadah yang baik sebagai investasi kita semuanya. Oleh karena itu, sholawat tercurahkan dan salam terlimpahkan pada junjungan kita semuanya, Nabiyuna wa Nabiyikum Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tuntunannya, pertolongannya, bimbingannya kita harapkan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita diakui, bukan hanya ngaku sebagai umatnya yang berhak ada syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ikhwanul a'izza, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita bisa kumpul kembali bermuajahah, sama-sama kita ngaji, sama kita membahas 10 menit tentang kalam para aslaf as-salihun. Kita yakini bahwa duduknya kita di sini adalah kita niatin duduknya para aslaf as-salihun. Para aslaf as-salihun semuanya baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bagaimana kata guru kita, bukan kuantitas tapi rutinitas yang membawakan keberkahan, rutinitas yang membawakan karomah untuk kita semua. Oleh karena itu, di malam hari ini Al-Kafir nggak kuasa untuk ngomong panjang,
Jadi kita sih pengen semuanya dengar kulaimat dari kita punya kamu, kulaimat walaupun sedikit. Kami mohon dengan kerendahan hati kami semuanya, tidak mengurangi adab kami semuanya. Ya, entah itu selawat atau apa, entah itu ayatun min ayatillah ataupun selawat lainnya. Di monggo lah kita semuanya ngarep, semuanya kita lagi nungguin. Entah itu satu ayat, entah itu satu selawat, entah itu satu pesan buat kita semuanya, biar kita semuanya tambah istiqomah untuk nyari barokah, makanya kita pengen tasjid, kita pengen penyemangat. Kalau Al-Fakir ngomong tiap malam Kamis, jadi ibaratnya kalau Al-Fakir ikan asin, buat apa makan ikan asin kalau ada sate kambing? Kalau ada ikan asin sama sate kambing, pasti kita mintanya sate kambing ya. Ya makanya mudah-mudahan ini dengan kerendahan kita semuanya, tidak mengurangi hormat kita semuanya, pengenlah satu pesan, entah itu selawat ataupun satu ayat, mohon dengan sangat ikhlasnya dari kami, dari ketulusan hati kami semua. Saya berbicara atas nama teman-teman. Saya bukan Al-Fakir, bukan ngajar, cuma belajar bareng, ngaji bareng, belajar baca maulid bareng, belajar berdoa bareng. Makanya pengen nih kita kulaimat walau qolilan. Insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu min khulusi qalbikum antul fi alaina mulaimatan walau hadisan walau maqalatan walau salatan walau ayatan asa antakuna hadhil kalimah ya yusajji'una ala tibai qardatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ahad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-awli wal khatim lima sabab nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ala badrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin ikhwan rahimahullah jamaah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, khusus kepada Mu'alim Abdul Rahim, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat, seluruh langkah demi langkahnya diberikan kemudahan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat beliau diberkahi oleh Allah. Seluruh amali yang zahir maupun batin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang hadir di malam tidak lepas dengan hidayah
dan juga taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahim Allah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Dalam suatu hal kita berkumpul bermunajat kepada Allah, bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan semua mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan ridho dan juga keberkahan dari Allah. Dimanapun setiap kita berkumpul di tempat yang baik, mudah-mudahan kebaikan ini dilimpahkan pula kepada kita punya kedua orang tua. Mudah-mudahan mereka sehat, afiat, seluruh ibadahnya diterima sama Allah, amalnya diridhoi oleh Allah, doa mereka selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan bisa mengangkat derajat mereka dunia sampai akhirat dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ridha. InsyaAllah dunia akhirat kita selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, terkhusus kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki beliau mengatakan adatul sada sadatul adat. Kebiasaan orang-orang soleh atau keistiqomahan, lazimnya mereka orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang ditarik hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan mereka zahir maupun batin sudah pasti baik. Jadi kebiasaan kita punya datuk, kita punya salaf, kita punya tuan dulu yang telah mendahului kita, itu kebiasaan mereka selalu dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ini malam secara tidak langsung kita nisbat kepada Nabi Muhammad. Perkumpulan ini nisbat kepada perkumpulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pernah Nabi Muhammad juga pernah berkumpul seperti ini bersama para sahabat-sahabat yang mulia. Jadi kita nisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad semuanya dimuliakan oleh Allah. Kita punya nama akan diingat sama Allah. Kita punya nama akan disebut sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ungkapan dari Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, ayah dari Siti Boro, ayahnya Habib Ali bin Muhammad. Jadi Habib Muhammad bin Musa Al-Habsyi ini menyusun kitab namanya Fathul Ilah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, man la yata'allamu ilma la yata'akkadu ahkamal ibadah wal qiyam bi huquqiha. Jadi beliau mengatakan siapa orang, golongan apapun mereka, terkhusus orang-orang mukallaf, itu orang Islam yang tidak belajar bab daripada bab ilmu pengetahuan, la yata'akkad lahu ahkamal ibadah, maka enggak bisa menjamin seluruh ibadahnya benar, atau tidak sesuai ibadahnya tepat sasaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berjalan di alam dunia kosong daripada bekal ilmu akhirat, kosong daripada ilmu warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau enggak kosong daripada ilmu arkanul Islam dan juga arkanul iman, maka ibadahnya tidak tepat sasaran. Seandainya ibadah haji dia jalankan, ibadah hajinya tidak tepat sasaran. Ibadah zakat dia jalankan, gara-gara tidak tahu ilmu zakat tidak tepat sasaran. Ibadah puasa, ibadah sholat, apalagi yang semata-mata enggak tahu ilmu daripada ilmu pengetahuan, maka seluruh ibadahnya enggak tepat sasaran atau enggak dituju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kisah, semua
peristiwa yang terjadi yang bersangkutan dengan kajian Islam, semua peristiwa tersebut istimewa. Jadi ada peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi masa-masa mudanya di situ ada peristiwa namanya Syaqul Sadr. Ada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad yang mulia. Itu kalau tidak salah Nabi Muhammad berumur 8 atau enggak berumur 12 tahun. Kejadian ini di halaman belakang rumah ibu angkat beliau, itu ibu susu, itu Halimatus Sa'diyah. Jadi datang kepada Nabi besar Muhammad dua sosok mulia, yaitu malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Datang menghampiri Nabi besar Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Nabi Muhammad yang mulia. Sehingga terjadilah pembelahan dada tersebut. Nah, setelah pembelahan dada tersebut, Allah titipkan 4 hal yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah titipkan di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ al-iman. Yaitu kepercayaan yang baik kepada Allah. Kemudian dititipkan lagi oleh Allah yakin. Keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dititipkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Ini tentang agama Islam yang akan diemban oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian terakhir Allah titipkan ilmu pengetahuan. Di situ dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat para nabi kan ada 4 ya. Di situ ada tabligh, kemudian siddiq, kemudian amanah sama khafana. Cerdas. Semua para nabinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat istimewa. Termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan di dalam hati Nabi besar Muhammad pertama iman, yaitu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan Nabi sama kepercayaan manusia biasa seperti kita beda. Nabi kalau sudah percaya sama Allah sekaligus yakin. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Kadang kita ini masih mundur. Dalam apa? Dalam kepercayaan hukum yang dibawa oleh agama Islam. Percaya dengan agama Islam, percaya. Sama hukum Islam, kadang-kadang kita maju mundur. Percaya kepada Allah, percaya. Kadang-kadang dengan janji Allah Subhanahu wa taala kita maju mundur. Semua ada situ. Makanya kalau sudah percaya kepada Allah, harus percaya sama seluruh hukum-hukum yang dibawa sama Allah Subhanahu wa taala. Harus. Dengan janji Al-Qur'an kita harus percaya. Dengan janji dan juga teguran Allah Subhanahu wa taala kita harus percaya, harus banget. Nah, kemudian apa bedanya dengan yakin di situ? Nah, kalau yakin itu kemantapan, kepercayaan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad katakan di situ, al-yakin imanul qulub. Ya. Kesempurnaan iman seseorang itu bisa ditengok dari mana keyakinan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakinnya mundur, keimanannya kurang. Kalau yakinnya penuh, insya Allah dibenarkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, makanya peristiwa juga ketika dialog Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu mengatakan, wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, arini, tunjukkan kepada diriku, kata Nabi Ibrahim, bagaimana engkau menghidupkan yang mati.
kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga hal ini, ya kan, diambil daripada awal daripada kita bermakrifat, yaitu ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Ini memang dikatakan dalam zubak di situ, awal wajibun ala insani ma'rifatul ilai bistigoni. Pertama di zubak di situ. Tapi untuk bermakrifat kepada Allah, ilmu pengetahuan lebih utama. Di situ. Ya kan? Pengen tasawuf, ilmu pengetahuan dulu. Pengen apapun di situ, ilmu pengetahuan. Pengen dunia, ada ilmu. Ya kan? Pengen akhirat, ada ilmu. Pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ilmunya di situ. Nggak bisa selonong boy kita hidup di alam dunia. Ibaratnya di situ. Ya kan? Pengen nikah, ada ilmunya di situ. Ya kan? Semuanya nggak lepas daripada ilmu Nabi besar Muhammad, daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertetangga ada ilmu Nabi Muhammad. Berumah tangga ada ilmu Nabi Muhammad. Mendidik anak ada ilmu Nabi Muhammad. Anak kepada orang tua ada ilmu Nabi besar Muhammad. 24 jam nggak lepas daripada ilmu pengetahuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya pantas apa Allah katakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu janji Allah, bukan manusia. Siapa orang berpaling dari ingatanku, kata Allah, nggak mau diajak sama Allah, nggak mau diajak sama ilmu pengetahuan, nggak mau dikasih teguran dengan ilmunya Nabi besar Muhammad SAW, ini kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lahu, maka bagi orang tersebut yang ingkar kepada Allah, mundur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu dengan ilmu Islam, di situ, jadi kan? Itu apa? Dikasih janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'isyatan dhanka. Kehidupannya diombang-ambing sama Allah. Ya, secara nggak langsung, secara zahir dia biasa di situ. Perang batiniah ini di situ diombang-ambing sama, nggak tenang hidupnya di hadap apa di alam dunia di situ. Pengen ke kanan juga nggak tenang, pengen ke kiri dia nggak tenang di situ. Ya kan, kepastian yang dijalankan di situ di bawah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Nanti di hari kiamat di situ dikumpulkan, yang dikumpulkan sama orang-orang dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Makanya pentingnya kita berkumpul, kemudian mengkaji, ya kan, warisan terbesar yaitu ilmu pengetahuan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paham, ya kan, paham kepada Allah, paham kepada keistimewaan Allah, paham dengan iradahnya Allah, dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya Allah di situ kita menjalankan apa yang diajarkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti sarinya kemauan Allah di situ. Setiap khutbah kan sering kita dengar itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan, sampai akhir wala tamutunna illa wa antum. Itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa di alam dunia kepada Allah Subhanahu dengan sebaik-baiknya takwa. Enggak bisa kita. Itu maunya Allah, mau di situ. Tapi ada alat untuk menyampaikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Ilmu pengetahuan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ya kan? Ada hadis Nabi besar Muhammad, fattaqullah mastata'tum. Ya kan? Bertakwa kepada Allah atas kadar kemampuan keimanan dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Ya kan? Kita pupuk di situ, ya kan? Biar kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dapat nazarnya Nabi ini. Ya kan? Kita punya rumah tangga itu biar dapat yang baik di situ. Ya. Ada makan-makannya ya? Ada. Ya. Jadi apa? Ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terakhir di situ ada kisah Habib Ali Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habib Singkul Durar yang kita baca di situ. Ya kan? Itu sudah masyhur. Ya kan? Sudah terkenal. Habib Ali Habsyi ini seluruh hidupnya di situ nggak pernah berantem sama istrinya. Nggak pernah. Ya kan? Akur, sakinah, mawadah, warahmah dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah berantem di situ. Anak-anaknya taat, soleh-solehah, semuanya di situ. Dan juga sampai keberkahan nazar Nabi besar Muhammad kepada Habib Ali Habsyi itu menyebar. Itu satu kota Siun semasa hidupnya Habib Ali Habsyi, rumah tangga mereka satu kampung nggak ada yang berantem. Saking istimewanya. Ya kita minta seperti ini. Kita pengen merasakan kayak gimana sih akur sama bini di situ. Jadi kan pengen dapat merasakan bahagia seperti ini di situ. Kita ke kanan bini paham, kita ke kiri juga bini juga
paham di situ, kita juga paham dengan kemauan istri, itu saling memahami. Ya kan, sakinah, mawaddah, warahmah di situ. Ini setiap kali kita berkumpul di situ, kata beliau di situ, setiap maupun apa undangan apapun, mau undangan tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kita hadir, diundang sama orang. Kemudian khatamah Al-Quran kita hadir, majelis maulid kita hadir, majelis ta'lim apalagi lebih istimewa kita hadir. Dimanapun tempat-tempat yang dinisbatkan kepada bersandar kepada Nabi bersama kita hadir di situ. Kita pulang bawa mangkok keberkahan dari Allah, satu mangkok kita bawa sampai ke rumah di situ, berkah numpuk di dalam rumah kita, numpuk sampai kita punya rumah diberkahi sama Allah. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah di situ, dibentuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Semuanya dapat di sini. Yang penting kita keyakinan kita dalam mengkaji warisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting harus cinta sama ilmu Islam, cinta sama ilmu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami punya guru Habib Hasan Syatiri itu menceritakan abahnya itu Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah itu punya murid dulu dari Indonesia. Sudah hampir 25 tahun di Rubak. Setiap kajian di situ nggak pernah masuk. Di situ. Dia belajar nahu, dia paham di kelas. Akhirnya besoknya lupa lagi. Semua ilmu-ilmu yang dia kaji di situ nggak paham. Mau hadis di situ, mau tafsir, ya kan, mau nahu, mau sorof di situ, mau apa, mau mustalah hadis di situ, nggak pernah dipahami, jarang, ya kan, susah nangkep. Akhirnya si murid ini ngadu sama Habib Abdullah, ya kan, ya Habib saya mau pulang aja di situ, ya kan, sudah hampir 25 tahun ini anak ngaji di sini nggak pernah paham di situ. Akhirnya dikasih izin sama Habib Abdullah, sebelum kamu pulang ini ada surat, disengajain sama Habib Abdullah Syatiri, disimpan suratnya. Tujuannya biar nggak bisa ganggu belajarnya si muridnya di sini. Jadi setiap ada surat dari Indonesia di situ disimpan sama Habib Abdullah, disimpan, ya kan, sampai si murid ini mau izin pulang disuruh baca dulu. Sebelum kamu pulang kamu baca seluruh surat ini. Dikasih satu tumpuk surat, dibaca semuanya di situ. Seneng, pertama seneng, bahagia. Surat yang kedua seneng lagi, ya kan. Surat yang ketiga agak sedih. Surat yang keempat nangis dia. Di situ. Jadi kabar dari Indonesia dia nggak pernah tahu. Disimpan suratnya di situ sama Habib Abdullah, ya kan. Semuanya sudah dibaca di situ, ditagih sama Habib. Coba kamu ceritakan dari awal kamu baca surat sampai terakhir surat, kenapa kamu nangis, kenapa kamu kadang-kadang ketawa, sedih, diceritain semuanya, ya kan. Ketawa, adik saya sudah menikah, di situ sudah lulus kuliah, diceritain semuanya di situ. Itu juga sama kata Habib Abdullah. Kalau kamu ngaji ilmu Islam dalam keadaan senang di situ, insya Allah cepat masuk di situ, ya kan? Akhirnya dia nggak jadi pulang, belajar ilmu nahu dengan kesenangan ilmu tersebut. Akhirnya paham, akhirnya nggak jadi pulang. Jadi semua pelajaran di situ disenengin dulu di situ. Dia senang sama ilmu fikih, senang sama ilmu sorof di situ, ya kan? Kalau kita kan sudah umum, Indonesia di situ senang sama pelajaran, kurang serg sama gurunya, kurang serg sama pelajaran. Oh guru, tapi matematika pelajaran kurang di situ, dia nggak masuk gitu, ya kan. Insya Allah dah, pokoknya dikasih baik, dikasih ridho, dikasih berkah, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Nabi Muhammad senang sama perkumpulan ini, ya kan. Kita punya orang tua juga bahagia, insya Allah kita doakan mereka senang dunia, senang akhirat, dan juga ukhuwah, ya kan. Kita punya perkumpulan dijaga oleh Allah dunia sampai akhirat, dan juga seluruh lingkungan rancok ya kan. Dari musibah, dari perjudian, perzinahan dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Jadi ada doa, kau pengen ngamalin, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Allahumma arzuqna jannaha wa a'idna min wabaha bi rahmatika ya arhamar. Itu amalin, itu doa di situ. Nanti yang mabuk, yang gelek di situ, yang ngipek di situ, yang zina, yang sabung ayam di situ, nanti Allah sendiri yang merubah, atau yang muslim nanti Allah sendiri di situ. Insya Allah mereka tobat di situ. Kita nggak tahu kan kehidupan mereka di situ. Insya Allah mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lingkungan adem, berkah, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Al-Faqir. Ya, mohon maaf zahir batin di situ. Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana
wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.